Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah teknologi untuk Internet of Things dari Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan anggota saya sendiri Sari Mariana dengan NIM terakhir 074. Lalu ada teman saya Zuni Widianti dengan NIM terakhir 037. Lalu ada teman saya satu lagi nama Sulianti dengan NIM 09. Di sini kami ingin menjelaskan tentang Big Data. Pada penjelasan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang pengertian Big Data. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari Big Data. Yang ketiga adalah batasan Big Data. Yang keempat adalah implementasi Big Data. Dan yang terakhir adalah Big Data dalam bidang pemasaran. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada database manajemen pada umumnya. Definisi dari Big Data juga dapat dibagi menjadi 3 bagian yang biasanya disebut dengan 3V. Yang pertama yaitu volume ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar. Anda dapat mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Yang kedua yaitu velocity. Kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan yang tulis pada sebuah disk. Yang ketiga yaitu variety. Jenis variasi yang dimiliki oleh Big Data memiliki lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Ketiga yaitu variasi. Jenis variasi yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, video merupakan data yang belum terdefinisi secara langsung dan harus memiliki beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Selain dari 3V di atas, masih ada 2V lain yang merupakan bagian dari Big Data, yaitu value dan veracity. Untuk value merupakan nilai atau aturan data yang tidak terstruktur dan konsisten dalam beberapa periode. Hal tersebut terjadi pada suatu kasus di mana terdapat lonjakan data yang besar sehingga akan memproses data dengan resource ke dalam memori yang lebih besar. Veracity merupakan bentuk pembenaran suatu data. Jadi, mengacu pada kualitas data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, perlu adanya proses untuk menghubungkan dan mengorelasikan beberapa hubungan data. Jika tidak ada relasi yang baik, maka dapat menimbulkan kontrol yang lepas kembali. 2. Ciri-ciri Big Data. Ciri-ciri Big Data yang pertama yaitu jumlah sangat besar atau volume. Biasanya total data dalam ukuran terabytes ke atas. Kemudian pertumbuhan data sangat cepat atau velocity, sehingga data bertambah dalam jumlah yang sangat banyak dalam kurun waktu relatif singkat. Yang ketiga yaitu bentuk atau format datanya beraneka ragam atau variety. Format di sini bisa berupa data dalam tabel-tabel relasional database seperti MySQL, file teks biasa, file Excel atau bentuk. Ciri-ciri biasa dikenal dengan 3Vs Big Data. Istilah 3Vs Big Data pertama diperkenalkan oleh perusahaan riset dan konsultan IT bernama Gartner. Menurut McKinsey Global Institute atau MGI, Big Data adalah data yang sulit untuk dikoleksi, disimpan, dikelola maupun dianalisis dengan menggunakan sistem database biasa karena volumenya yang terus bertambah. Karakteristik 3V yang dimaksud adalah volume, velocity, dan variety. Maksud dari karakteristik volume ini adalah jumlah big data yang terus bertambah dan terus diproduksi setiap hari yang tersimpan dalam format digital di internet. Karakteristik 3V
Yang kedua adalah velocity. Istilah velocity ini merujuk pada kecepatan pertumbuhan atau pertambahan big data yang tidak bisa dikontrol sehingga kita sulit mengelola data tersebut dengan teknologi konvensional. Karakteristik 3V yang terakhir adalah variety. Maksud dari variety adalah macam-macam data yang tersedia di dalam big data. Beberapa jenis data yang ada dalam big data adalah data teks, audio, video, gambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, batasan big data. Batasan big data yang pertama yaitu salah satu tantangan serta risiko terbesar yang selalu menjadi masalah utama dalam penggunaan big data adalah masalah privasi. Data dalam jumlah besar memang menggoda untuk disalahgunakan. Terlebih lagi saat ini belum terdapat batasan yang jelas terkait privasi dalam big data yang diatur dalam peraturan formal atau undang-undang. Neil M. Ricard dan Jonathan H. King kemudian membagi privasi dalam big data ke dalam 4 kategori, yaitu perlindungan untuk identitas atau identity, kesetaraan atau equality, keamanan atau security, dan kepercayaan atau trust. Dan mengemukakan bahwa beberapa cara menjaga privasi dalam big data adalah dengan membuat peraturan halus atau soft regulation dan etika big data yang memiliki batasan yang jelas sehingga mencegah penyalahgunaan privasi dalam big data. Poin yang keempat yaitu tentang implementasi big data. Implementasi. Di era digital yang dipenuhi teknologi modern, volume data berkembang dengan sangat eksponensial atau pesat. Dan data-data yang ada juga hadir dari berbagai sumber. Mulai dari log file, data sensor, sosial media, file audio dan video. Atau bahkan data dan informasi dari perusahaan besar. Rangkaian dan kumpulan data itulah yang kini akrab disebut dengan istilah big data. Dan pengelolaan big data yang tepat akan mampu menghasilkan analisis yang valid atas sebuah fenomena atau permasalahan, baik itu untuk perusahaan maupun organisasi. Untuk itu, dalam ulasan kali ini akan kami berikan sedikit informasi seputar implementasi big data di Indonesia dalam teknologi modern. Berikut ulasan lengkapnya. Yang pertama, fraud detection dan prevention. Menjelaskan bahwa semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka siapapun kini bisa memaksimalkan kegunaannya. Dan yang menjadi permasalahan adalah apabila teknologi informasi ini disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Yang kedua, customer preferensi teknologi modern. Saat ini harus bisa dimaksimalkan oleh perusahaan atau para pelaku usaha untuk memudahkan konsumen, dan dengan hadirnya sistem big data, maka seluruh data konsumen bisa terekam secara real. Ini akan bermanfaat untuk proses analisis data yang valid dan cepat. Yang ketiga, recommendation engine. Menjelaskan bahwa big data adalah jawaban atas kebutuhan bisnis di era digital yang ingin mencoba hyper-personalis dengan recommendation engine tools untuk meningkatkan ketepatan waktu atas setiap produksi dan penjualan. Yang keempat, startup media. Menjelaskan bahwa big data adalah salah satu hal penting yang harus dikuasai oleh perusahaan startup, baik yang sudah besar maupun yang memiliki banyak investor atau mereka yang masih berkembang. Implementasi big data akan merekam aktivitas mesin pencarian internet untuk kemudian Anda ketahui aktivitas apa yang sedang ramai dibicarakan. Poin yang kelima yaitu big data dalam bidang pemasaran. Bidang pemasaran dalam menggunakan big data. Bagaimana perusahaan mengoptimalkan data yang dimiliki dan menjauhkan ancaman keamanan merupakan tantangan pemanfaatan big data bagi perusahaan e-commerce. Ini merupakan proses yang kompleks dan harus memiliki tata kelolaan yang jelas bagi masing-masing perusahaan. Perusahaan e-commerce harus meningkatkan sistem keamanan data dan membuat tingkat celah keamanan yang dapat diretas dalam persentase yang rendah. Tingkat kemantapan implementasi dalam sistem keamanan penggunaan teknologi big data semestinya terus dikembangkan oleh perusahaan yang menggunakan teknologi ini. Big data merupakan kunci dalam kemajuan dunia saat ini. Big data dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik.
Dunia marketing pun sudah menggunakan big data dalam mengetahui prospek pelanggan masa depan dengan menyesuaikan cara pemasaran produk yang dihasilkan. Melalui big data, marketing memperoleh pemahaman tentang perilaku pelanggan atau konsumen sehingga dapat membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Berikut ada 5 cara big data dalam membantu marketing. Yang pertama, dengan bantuan big data, pihak marketing bisa menargetkan iklan sebuah produk. Hal ini bisa dilakukan karena terdapatnya data tentang pengunjung atau pelanggan sehingga dapat dianalisis pola perilaku mereka untuk menentukan target iklan yang tepat. Yang kedua, big data juga dapat membantu dalam semantic search. Semantic search adalah proses pencarian kata kunci yang sering digunakan. Data dalam big data memudahkan mesin pencarian untuk menelusuri serta memahami apa yang dicari pelanggan, sehingga pelanggan dimudahkan dalam pencarian barang yang dibutuhkan, akhirnya berdampak pada peningkatan penjualan. Yang ketiga, big data bisa membuat konten pemasaran menjadi lebih relevan terhadap pelanggan. Big data bisa dengan mudah menentukan konten apa yang ingin kalian cari. Yang keempat, dengan terkumpulnya data yang besar, maka jika kita melakukan sesuatu analisis akan memungkinkan kita karena menggunakan algoritma yang kompleks untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Marketing akan menerima wawasan yang lebih baik untuk menyesuaikan pemasaran terhadap pelanggan yang berbeda-beda. Yang kelima, penggunaan mesin untuk pengelolaan data dalam jumlah besar sangat diperlukan. Tetapi proses pengolahan data menggunakan mesin tetap harus diawasi oleh manusia, apalagi pengolahan data yang rumit. Tidak ada manusia yang dapat mengolah big data tanpa bantuan mesin dan begitu sebaliknya. Tidak ada mesin yang dapat bekerja dengan baik tanpa pengaturan dari manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.